Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramlan. NIM saya 0240110060. Saya sekolah di perguruan tinggi swasta STAI Siliwangi Bandung. Di sini saya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, tugas individu dari mata kuliah fikih. Di sini saya akan mempraktekkan praktek ibadah, di mana saya akan mempraktekkan praktek ibadah yaitu wudhu, tata cara wudhu yang baik dan benar. Mungkin bapak-bapak di sini sudah banyak yang tahu rukun-rukun wudhu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan kembali agar bapak-bapak bisa mengingat kembali tentang rukun-rukun wudhu. Yang pertama, rukun wudhu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama yaitu niat. Jadi kalau seseorang jika ingin sholat, ingin membaca Quran, atau dia ingin mendawamkan wudhu, dia itu harus berniat dulu. Kalau dia tidak berniat, maka dia tidak sah. Kalau tidak sah, dia tidak akan mendapat pahala. Meskipun dia ingin mendawamkan wudhu, tapi dia tidak niat, maka wudhunya tidak sah dan tidak mendapat pahala. Maka sangat penting bagi seseorang jika ingin melakukan sesuatu harus dengan niat dulu. Ketika yang ke satu niat, yang kedua apa? Yang kedua itu membasuh wajah. Membasuh wajah. Nah, di sini banyak orang-orang yang salah paham ketika melaksanakan membasuh wajah, ya. Yang disebut anggota wajah itu dari mana? Dari mana sampai mana? Dari mana ke mana? Ya. Contoh, manusia itu batas yang harus dibasuh ketika membasuh wajah yaitu dari pertama tumbuhnya rambut. Jadi kalau orang ini di sini tumbuh rambut, maka di sini ini kulit ini yang berbatasan antara jidat dan rambut itu harus terbasuh oleh air wudhu. Kalau tidak terbasuh maka ini tidak sah wudhunya, ya. Makanya ketika kita mengambil air wudhu, kalau kita pakai tangan di keran, maka si tangan kita ditengadahkan, diambil air. Maka tata cara yang benar itu baik dan benar ketika wudhu yaitu si telapak tangan yang ini ditaruh di sini di atas rambut. Ini berbatasan dengan rambut. Nah, di sini. Tetapi kan kebanyakan orang-orang gitu ya, kebanyakan mungkin ada beberapa orang yang wudhunya itu seperti ini. Nah, kalau seperti ini tidak terkena air, ya. Kulit yang di atas ini tidak terkena air. Bahkan si airnya pun akan muncrat, ya. Tidak terkena. Maka wudhu yang baik dan benar itu seperti ini. Kita ambil air di tangan, maka si ini ditaruh di sini, baru dilepaslah si tangan, baru air turun ke bawah, baru diikuti dengan tangan. Nah, kalau dari atas batas wajah itu dari pertama tumbuhnya rambut sampai ke Lak-lakan. Kalau bahasa Sunda lak-lakan, kalau bahasa Dagu. bukan kerongkongan ini. Ya, dagu ya kalau bahasa Indonesia. Nah, dari atas tangan kita dibuka, air turun ke bawah, diikuti oleh tangan kita sampai ke bawah sini. Nah, jadi si ibu jari kita itu ke bawah sini, ke bawah dagu kita. Nah, ini. Kalau dari samping yang disebut wajah itu seperti dari sini, nah ke batas telinga. Nah, ini ada tulang di sini, tulang geraham kalau nggak salah namanya. Nah, ini harus terkena air. Makanya ketika wudhu diikuti oleh tangan. Terus yang ketiga kita membasuh tangan. Cara yang baik dan benar membasuh tangan itu seperti apa? Kalau kita misalkan di sini ada keran,
kalau kita tidak memakai tangan dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini mungkin ada siku. Nah, batas yang harus terkena air itu apa? Di atas sikut. Nah, di atas sikut ini. Nah, di batas sikut itu harus terkena air. Kalau begitu pas di sikutnya itu tidak sah. Makanya harus di 1 cm atau 2 cm harus terkena dari atas sikut. Kalau kita pakai tangan, nah pakai tangan kita itu dari ambil air, ditarik ke atas, baru diturunkan air ke bawah, lalu diikuti oleh tangan, diputar. Nah, ini cara membasuh tangan yang baik dan benar. Terus membasuh rambut, yang keempat membasuh rambut, ya. Membasuh rambut bukan membasuh rambut, ya. Membasuh rambut itu yang penting rambut kita tidak perlu semua rambut kita terkena air, tapi mau rambut manapun yang penting kita mengusap rambut kita, ya. Alangkah baiknya itu sunnahnya itu membasuh rambut itu tangan telapak tangan kita basah semua, baru diusap dari depan ke belakang, baru dikembalikan lagi dari belakang ke depan. Ini tata cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus yang kelima, membasuh kaki. Membasuh kaki, batas yang harus dibasuh dari kaki itu apa? Dari mana? Dari